Tahun 1922 menjadi salah satu momen paling menggemparkan dalam sejarah arkeologi. Seorang arkeolog bernama Howard Carter berhasil menemukan makam Firaun Tutankhamun di lembah para raja Mesir. Dan yang membuat penemuan ini luar biasa bukan cuma karena siapa yang dimakamkan di dalamnya, tapi karena kondisi makamnya. Makam Tutankhamun merupakan salah satu makam kerajaan Mesir dari era kerajaan baru yang ditemukan dalam kondisi paling utuh, dengan ribuan benda masih berada di dalamnya. Ada emas, perhiasan, furnitur, senjata, kereta perang, hingga topeng pemakaman yang kemudian menjadi salah satu simbol Mesir kuno paling terkenal di dunia. Tapi ada satu masalah, makam itu ternyata tidak sepenuhnya lolos dari tangan manusia. Bukti di dalam makam menunjukkan bahwa pencuri sebenarnya sempat masuk pada zaman kuno, bahkan mengambil sebagian benda berharga. Namun setelah itu, makam kembali ditutup, dan sebagian besar isinya tetap berada di sana selama lebih dari 3.000 tahun. Dan justru setelah makam itu dibuka pada abad ke-20, muncul sesuatu yang jauh lebih terkenal daripada emasnya, kutukan, Firaun. Konon, siapapun yang berani mengganggu tidur sang raja akan menerima kematian yang mengerikan. Kedengarannya seperti cerita horor. Tapi kemudian, Lord Carnarvon meninggal. Carnarvon adalah bangsawan Inggris sekaligus orang yang membiayai ekspedisi Howard Carter. Beberapa bulan setelah pembukaan makam, ia mengalami infeksi serius setelah melukai gigitan nyamuk ketika sedang bercukur. Infeksi tersebut kemudian menyebabkan keracunan darah dan ia meninggal pada tahun 1923. Dan media langsung menemukan sebuah cerita yang jauh lebih menarik daripada sekadar seorang bangsawan meninggal karena infeksi. Mereka punya kutukan. Bahkan beredar kisah bahwa ketika Carnarvon meninggal, listrik di Kairo ikut padam. Kisah itu kemudian menjadi bagian terkenal dari legenda kutukan Firaun, meskipun kebenarannya sendiri masih dipertanyakan. Dan setelah Carnarvon meninggal, daftar orang yang dikaitkan dengan makam Tutankhamun mulai bermunculan. Ada yang meninggal karena penyakit, ada yang mengalami kecelakaan, ada pula kematian lain yang kemudian ikut dikaitkan dengan makam tersebut. Media pun seakan menemukan pola. Mereka membuka makam Firaun, lalu orang-orang mulai mati. Tapi ada satu masalah besar dengan cerita ini. Kalau benar makam Tutankhamun memiliki kutukan yang membunuh orang-orang yang mengganggunya, kenapa nggak semua orang yang terlibat meninggal secara misterius? Howard Carter sendiri, orang yang paling dekat dengan penemuan makam tersebut, hidup selama bertahun-tahun setelah penemuan itu. Dan sebuah penelitian kemudian membandingkan orang-orang yang dianggap terpapar kutukan Firaun dengan mereka yang tidak terpapar. Hasilnya, tidak ditemukan bukti bahwa masuk ke makam tersebut meningkatkan risiko kematian. Lalu muncul pertanyaan lain, kalau bukan kutukan, apakah ada sesuatu di dalam makam yang memang bisa membahayakan manusia? Salah satu kemungkinan yang pernah dibicarakan adalah mikroorganisme atau spora jamur yang berada di lingkungan makam kuno. Nama seperti Aspergillus kemudian sering muncul dalam pembahasan mengenai kutukan Firaun. Dan memang, beberapa jenis Aspergillus dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan. Tidak ada bukti kuat bahwa Aspergillus flavus dari makam Tutankhamun adalah penyebab kematian orang-orang yang dikaitkan dengan kutukan. Bahkan penelitian mengenai kutukan Tutankhamun tidak menemukan hubungan signifikan antara paparan makam dan kematian. Jadi mungkin bukan Firaun yang membunuh mereka. Mungkin manusia hanya melihat beberapa kematian yang terjadi setelah sebuah peristiwa besar, lalu menghubungkannya menjadi sebuah pola. Ditambah media yang terus membesar-besarkan ceritanya, lahirlah salah satu legenda paling terkenal dalam sejarah arkeologi. Jadi, apakah kutukan Firaun benar-benar ada? Secara ilmiah, belum ada bukti yang mendukungnya. Tapi kalau besok kamu menemukan makam Firaun yang belum pernah dibuka selama 3.000 tahun, dan kamu diberi kesempatan menjadi orang pertama yang berani masuk,